Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Datanglah Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Ku sedih Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Ku nyanyi Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Ku mohon Tuhan, datanglah. Oh Tuhan, datanglah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Selamat pagi, ibu-ibu, saudari-saudari, bapak-bapak yang terkasih. Salam. Salam kasih, damai dan sejahtera. Tuhan memberkati, menyertai dan melindungi. Salve. Semoga ibu-ibu, saudari-saudari yang berada di tempat ini bersuka cita. Dalam kalender Gereja Katolik atau perayaan liturgi Katolik, kita sudah masuk ke dalam pekan Gaudete. Pada hari Minggu kemarin atau hari Minggu kita sudah masuk ke pekan sukacita, di mana dua bacaan ini berbicara tentang Yesus yang datang untuk pertama kalinya. Sedangkan 2 minggu yang lalu itu berbicara tentang kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Nah, kalau untuk dua bacaan ini, pekan ketiga dan pekan keempat. Nah, lilin dinyalakan, lilin yang berwarna rose, pink atau merah muda. Jadi ada 3 lilin, jadi nanti minggu lilin yang keempat. Jadi masa Adventus itu dimulai dari minggu pekan pertama atau hari Minggu tanggal 30 November yang lalu, dan nanti masa Adventus itu selesainya pada tanggal 24 sore, karena nanti malam Natalnya tanggal 24 malam. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagi gereja-gereja Kristen sudah merayakan Natal, silakan, itu dogma. Tetapi bagi gereja Katolik masih masa penantian. Nah, pada masa ini apa yang kita lakukan? Diharapkan kita melakukan 5 re Re yang pertama adalah renungan atau refleksi. Jadi kita merenung mengapa kita berada di tempat ini pada masa sukacita ini, pada masa penantian ini. Kok bisa kan begitu? Semuanya kan tidak pernah bercita-cita untuk masuk di tempat ini. Kalau ibu-ibu, saudari-saudari sekalian ini kan diperintahkan oleh negara. Negara ingin 3M, membina, membimbing, mendidik. Mengapa? Karena kita melanggar hukum, melanggar aturan undang-undang. Mungkin salah asuh, salah gaul, salah kenal, yang halal susah, apalagi yang haram katanya kan. Lalu yang haram mudah, yang halal susah. Jadi akhirnya tidak bisa membedakan baik buruk. Dan ini berbahaya ibu-ibu sekalian, saudari-saudari. Jadi makanya saya selalu mengajak wanita Katolik Republik Indonesia untuk melihat keadaan ibu-ibu di sini,
supaya tidak hanya berkutat di dalam gereja atau kegiatan yang biasa saja, harus ada kegiatan yang luar biasa, terutama untuk orang-orang yang termarginalisasi atau sering distigmatisasi di tempat ini. Nah, itu. Maka renungan yang kita lakukan dalam diri kita tuh kita terus menerus. Kemudian kita melakukan apa? Rekreasi. Rekreasi itu sebenarnya kita mengingat Sang Pencipta kembali kan. Karena kita diciptakan oleh Tuhan, Yahweh, Elohim, Adonai. Lalu kita bagi orang Kristiani tahu bahwa Tuhan itu Yesus Kristus. Nah, dialah yang menciptakan kita, yang bergulat dengan Yakub. Ya. Makanya sekarang sudah kita masuk dalam novena hari ketiga. Bagi yang ikut novena Natal, memang tidak diwajibkan, tetapi dianjurkan. Ya. Hari ini novena hari ketiga. Lalu kita melaksanakan yang namanya rekoleksi. Rekoleksi selama 4 minggu ini. Makanya ada penerimaan sakramen tobat ya. Udah ya? Udah. Puji Tuhan bagi yang kemarin sudah ya. Dan 2 kali. Bulan Oktober dan bulan Desember ini. Ya luar biasa. Selanjutnya kita retret. Jadi 4 minggu ini kita retret. Dan terakhir kita harus ingat bahwa ada requiem nantinya. Ya. Requiem kembali ya ke hadapan Allah Bapa. Kalau Tuhan Yesus bilang bergabung dengan Allah Bapa, puji Tuhan. Ya. Lalu kalau dihukum tidak boleh bertemu Bapa, sakitlah kita selamanya. Ya. Bagi gereja Katolik masih ada kesempatan tuh. Ya. Jadi kalau kita meninggal dunia, tidak jadi arwah gentayangan, langsung diadili Yesus. Ya. Jadi 2 tempat, neraka atau surga. Nah, surga juga ada 2 kondisi. Yang kudus langsung masuk ke kerajaan surga. Yang masih ada dosa-dosa ringan, itu di api penyucian, purgatorium. Nah, di api penyucian itu, ya, orang didoakan oleh kita yang beriman di penjarahan kita ini. Sehingga wajib kita mendoakan. Ada harapan. Nah, orang di api penyucian itu pasti masuk surga. Tapi dia perlu proses panjang. Kalau tidak didoakan, ya lama. Ya. Jadi nanti untuk pengadilan yang terakhir, ketika Yesus datang kedua kalinya, ya akan dipisah yang masuk neraka dan yang masuk surga. Yang di api penyucian itu tidak ada lagi dia masuk neraka karena dia sudah masuk api penyucian. Jadi jangan salah kaprah ya. Banyak yang selalu berkata nanti ada pengadilan kedua. Tidak, pengadilan itu sekali saja waktu. Tapi pengadilan kolektif nanti yang kedua itu adalah pengadilan untuk memisahkan kambing dan domba. Makanya pada masa persiapan ini kita bersuka cita karena Yesus akan lahir, ya, dan kita mempersiapkan diri dengan sungguh. Marilah kita mengakui dosa dan kekurangan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah memasuki masa Gaudete, pekan ketiga dalam pekan Advent. Semoga pada masa sukacita ini kami mempersiapkan diri untuk menyambut kelahiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Dengan bukan hanya hiasan jasmani, menghias rumah, tetapi kami benar-benar menghias diri kami, rohani kami, dengan sukacita dan penuh kasih serta damai sejahtera. Berkatilah kami yang akan merayakan Natal. Semoga kami diberikan cinta kasih-Mu yang paling indah, yaitu kedatangan Putra-Mu Yesus Kristus.
Berkatilah keluarga kami, para suami kami, para istri kami, anak-anak kami, menantu kami, cucu-cucu kami, saudara-saudari kami, orang tua kami, agar merayakan Natal dengan penuh kegembiraan dan memberikan dukungan doa bagi kami yang sedang dibina di tempat ini. Semua doa yang kami serahkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan pertama, bacaan dari kitab Yeremia bab 23 ayat 5 sampai 8. Beginilah firman Tuhan, sesungguhnya waktunya akan datang bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintahkan sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan serta kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram. Dan inilah nama yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Sebab itu, beginilah firman Tuhan. Waktunya akan datang bahwa orang yang tidak lagi mengatakan demi Tuhan yang hidup, yang menuntun dan membawa pulang keturunan kaum Israel keluar dari tanah utara dan dari segala negeri kemana Allah telah mencerai beraikan mereka. Maka mereka akan tinggal di tanahnya sendiri. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Sebab ia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong. Ia akan membebaskan orang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Ia akan sayang kepada orang lemah dan orang miskin. Ia akan menyelamatkan nyawa orang papa. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Terpujilah Tuhan, Allah Israel. Hanya Dia yang melakukan perbuatan ajaib. Terpujilah namanya yang mulia selama-lamanya. Dan kiranya kemuliaannya memenuhi seluruh bumi. Kiranya keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai selama-lamanya. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Oh Tuhan, pemimpin umat yang memberikan hukum kepada Musa di Sinai, datanglah dan bebaskanlah kami dengan lengan perkasa. Haleluya.
Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sabdamu kupikirkan, sabdamu kuucapkan, sabdamu kuresapkan dalam hati. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria telah mengandung dari Roh Kudus. Sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati, ia tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya secara diam-diam. Tetapi ketika Yusuf mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang ada dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan yang disampaikan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.